Memiliki sepeda tentunya tidak lepas dari perawatan dan maintenance. Semua hendak memiliki sepeda yang selalu dalam keadaan prima dan tidak mengalami downtime atau kerusakan yang berarti yang bisa menunda kegiatan bersepeda rekan-rekan. Dalam video saya kali ini saya akan membahas masalah lubrikasi dan pelumasan sepeda agar kita bisa terus rajin goes dan sepeda kita tidak banyak rusaknya. Mari kita simak. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Dalam melubrikasi serta melakukan pelumasan dalam sepeda, banyak hal-hal yang penting yang harus kita ingat dan harus kita pelajari agar sepeda kita tetap dalam keadaan prima dan juga kita tidak banyak-banyak membuang uang serta usaha yang tak berarti yang malah bisa merusak sepeda kita dan membuatnya malah tambah tidak prima ya. Nah, sebelum kita lanjut ke video saya, harus saya berikan sedikit disclaimer bahwa rekan-rekan sudah mengikuti instruksi serta petunjuk-petunjuk yang saya masukkan di video saya sebelumnya. Mulai dari cara merawat, cara mencuci sepeda, dan ada beberapa video lain yang sudah diikuti secara menyeluruh ya. Apabila semua video-video itu sudah diikuti, maka tips-tips ini akan sangat berguna untuk rekan-rekan. Baiklah, langsung kita mulai. Jadi dalam lubrikasi kita mengenal ada dua dasar jenis lubrikasi, yaitu grease yang lebih kental atau gemuk dan lubrikasi yang lebih encer atau lebih cair. Biasanya penggunaan kedua ini sangat berbeda dan harus kita pastikan kita mengerti di mana mengaplikasikannya dan bagaimana cara kita membedakannya. Melubrikasi sepeda secara regular atau secara rutin itu penting. Akan tapi tidak semua bagian atau part-parts dari sepeda harus kita lubrikasi secara regular. Dalam artian kita sendiri ya, yang kita lakukan sendiri. Banyak bagian-bagian dari sepeda yang harus diminyaki, akan tapi tidak worth it atau tidak sepadan dengan usaha kita apabila kita lakukan sendiri. Dan ada lebih baiknya kita berikan kepada bengkel sepeda. Walaupun bayar sedikit, akan tetapi hasilnya akan lebih maksimal dan lebih optimal. Dalam video saya kali ini saya akan berikan tips bagaimana melubrikasi bagian-bagian sepeda yang regular dan mana yang tidak perlu dilubrikasi secara regular dan lebih baik kita serahkan kepada ahlinya atau kepada bengkel sepeda. Saya akan mulai penggunaan lubrikasi yang cair seperti ini. Dalam menggunakan lubrikasi cair, ada beberapa poin atau titik di mana kita harus lubrikasikan. Titik lubrikasi pertama yaitu front dan rear derailleur ya, yaitu pivot pointnya di mana dia bergerak. Ini sangat penting kita lubrikasikan secara regular, mungkin setiap 1000 atau 2000 km, dan pastikan setelah kita cuci. Pastikan sepeda kita dalam keadaan bersih sebelum melakukan lubrikasi ini ya. Jangan kita lubrikasi dalam keadaan sepeda masih kotor. Saya ulang lagi, pastikan cuci dulu sepedanya sebelum kita melakukan lubrikasi. Ingat ya, dalam lubrikasi titik-titik atau poin-poin di derailleur ini hanya di titik-titik pivot point di mana dia bergerak. Jangan semuanya dilubrikasi. Pertama ya buang-buang minyak ya, buang-buang olinya. Yang kedua juga akan menarik kotoran-kotoran dan pasir-pasir yang tidak perlu sehingga sepeda kita akan menjadi lebih cepat kotor, tidak pada semestinya. Seperti saya perlihatkan di sini ya, cara melubrikasinya di titik-titik point ya. Dan setelah kita lubrikasikan, pastikan kita lap. Kita bersihkan sepeda kita dari bekas-bekas atau sisa-sisa yang berlebihan. Ya, kita lap dari oli-oli dan sisa-sisa yang berlebihan. Lalu bisa kita gerak-gerakan sedikit ya setelah kita pakai agar minyaknya atau olinya tersebar secara merata. Lalu akan saya perlihatkan juga di sini untuk rantai ya. Jadi titik-titik di rantai itu kita lumasi di pivot pointnya dan juga di rollernya dan tidak di bagian luarnya. Pastikan tidak kita minyaki di bagian luarnya. Dan yang paling harus kita hindari adalah meminyaki di kaset dan juga di chainringnya. Banyak rekan-rekan dari tingkat pemula bahkan yang sampai sudah sering bersepeda masih meminyaki kaset dan chainringnya. Mereka beranggapan ini akan membuat sepedanya lebih smooth dan lebih tahan lama. Ya kenyataannya tidak begitu rekan-rekan ya. Apabila kita minyaki kaset dan chainringnya, tidak banyak keuntungan yang kita dapatkan. Malah kita dapatkan sepeda kita lebih cepat kotor dan akhirnya komponennya lebih cepat habis terpakai atau terkikis. Hindari meminyaki kaset serta chainring, hanya minyaki di chain di bagian-bagian tertentu yaitu roller dan pinnya seperti yang saya jelaskan di video ini. Kadang-kadang kita perlu juga minyaki kabel ya. Kabel dari derailleur depan dan belakang apabila shiftingnya sudah mulai terpengaruh. Biasanya ini sekitar 1000 sampai 2000 km bisa kita lakukan, akan tapi tidak wajib.
Apabila shiftingnya masih bagus, ya biarkan saja dulu ya, agar tidak terlalu banyak menggunakan kotoran juga. Untuk penggunaan pelumas cair, hanya sampai di situ saja yang perlu rekan-rekan lakukan secara reguler. Lalu, di mana kita menggunakan pelumas yang seperti ini ya, grease. Saya biasanya gunakan untuk apabila saya sedang merombak derailleur saya, terutama di bagian pulley wheels-nya. Saya akan buka, saya bersihkan, lalu saya berikan sedikit gemuk atau pelumas. Tapi ini hanya saya lakukan mungkin di atas 3.000, 4.000, bahkan 5.000 km. Apabila sepedanya masih dalam keadaan bersih dan pulinya masih bisa berputar dengan baik, saya hindari untuk membongkarnya karena kadang-kadang apabila kita pasang terlalu kencang, pulinya malah cepat rusak. Bahkan sepeda saya sebelumnya baru saya bongkar atau saya recondition itu setelah kurang lebih 10 tahun, entah sudah berapa ribu kilometer, dan masih berfungsi dengan sangat baik. Jadi penggunaan pelumas ini sangat-sangat terbatas apabila kita hendak merawat setiap hari. Lalu pedal tim bagaimana nih dengan kelahar-kelahar hub, dengan misalnya steering tube dan lain sebagainya? Kalau menurut saya, apalagi di zaman sekarang ya, pelumasan dari bearing itu lebih baik kita serahkan kepada bengkel sepeda. Karena banyak sepeda-sepeda zaman sekarang sudah menggunakan bearing yang sudah sealed dan tidak bisa diminyaki, harus diganti. Penggantiannya itu juga harganya tidak terlalu mahal, akan tapi apabila dilakukan oleh bengkel sepeda akan lebih baik, akan lebih terpasang secara profesional. Apabila kita secara berkala kita buka, lalu kita buka sealnya, kita minyaki, kita masukkan grease ya, mungkin pada saat itu akan lebih bagus, akan tetapi tentunya air akan lebih gampang masuk ke bearingnya dan membuat sepeda kita bearingnya jadi banyak berkarat dan malah akhirnya membuat sepeda kita rusak. Saya sarankan apabila memang sudah benar-benar rusak, bawa ke bengkel sepeda agar bisa dibenahi di sana. Dan apabila rekan-rekan yakin, sudah pede ya, dengan cara membukanya itu bisa dicoba juga sendiri. Banyak dari bearing-bearing ini ingat ya, harus diganti, tidak bisa di-recondition. Lebih baik keluar uang sedikit ya, daripada sepedanya rusak, nanti rekan-rekan bisa celaka. Juga ada satu penggunaan dari grease ini ya, yang perlu kita lakukan secara berkala. Ya, nah ini adalah pedal saya. Seperti bisa terlihat di sini, mudah-mudahan fokus. Bahwa pedalnya sudah terlumasi dengan baik. Setiap kurang lebih 6 bulan atau beberapa ribu kilometer, saya selalu coba untuk buka dan saya cek apakah masih banyak grease atau pelumas di ulir dari bautnya ya. Dikarenakan apabila tidak kita lakukan, lalu kita alpa untuk memonitornya, seringkali pedal kita akan rusak karena nyangkut, tidak bisa dibuka dari cranknya. Apa yang terjadi? Harus kita bawa ke bengkel sepeda dan bahkan kadang-kadang bisa merusak cranknya itu sendiri. Kadang-kadang pedalnya harus dirusak, dipotong. Banyak ya hal-hal yang bisa terjadi. Secara reguler coba dibuka pedalnya, dilumasi sedikit ya, lalu dipasang kembali dengan benar agar nantinya tidak nyangkut dan bikin pusing kepala kita di lain kemudian hari. Apabila rekan-rekan mendapatkan video ini berguna, silakan diklik subscribe, di like, dan klik lonceng. Support saya terus di channel ini agar saya bisa terus upload video-video yang bermutu untuk rekan-rekan. Lalu grease ini kita pasang di mana lagi? Seperti dilihat di sini ya, saya pasang di true axle saya karena saya menggunakan disc brake. Memang ini bahannya terbuat dari aluminium, baja, dan bahkan banyak yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak bisa berkarat seperti titanium. Akan tapi yang harus kita ingat di sini bukan korosi dari true axle itu sendiri, akan tapi korosi dari bagian-bagian lain yang bisa menyusup ke dalam true axle kita dan akhirnya true axle kita tidak bisa dibuka, nyangkut ya, itu lebih pusing lagi. Yang paling penting adalah setiap beberapa saat dibuka secara berkala, dicek apabila masih banyak grease-nya ya, ditambah atau di top up dan dipasang lagi. Ini memungkinkan kita terus goes ya, true axle-nya tidak nyangkut dan tidak bikin pusing kepala di lain kemudian hari. Sampai di situ dulu video saya, semoga berguna dan semoga menambah pengetahuan rekan-rekan. Apabila rekan-rekan suka dengan video perawatan sepeda, ada di sini dan juga ada beberapa video saya masalah waxing chain sepeda di sini. Langsung disimak, ingat ya rekan-rekan, tetap semangat goes dan salam pedal tim.